Usaha yang baik adalah usaha yang dimulai, bukan yang direncanakan tapi yang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya dengan Bang Latif dari kandang sapi Betawi Muda, tepatnya di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Untuk awal-awal sebenarnya kita niatnya bukan terkait dengan jualan sebesar ini sih. Kita hanya ya iseng-iseng, hobi terkait dengan hewan ternak. Tapi karena mungkin menghasilkan, ya kita coba ini jadi lahan bisnis kita. Jadi kalau dibilang motivasinya apa, ya motivasinya sebenarnya kita sambil jalan aja lah. Nggak ada motivasi utama harusnya apa. Kalau untuk kandang ya kurang lebih udah ya hampir mau jalan 5 mau ke 6 tahun lah. Untuk luas area kurang lebih sekitar 3.500 meter. Untuk fokus utama sebenarnya kita tetap karena di Jakarta ya pangsa pasar kurban terbesarnya di Jakarta gitu. Jadi kita tetap target utamanya adalah Idul Kurban atau Lebaran Haji. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang terkait dengan Idul Fitri biasanya daging, lalu juga ada yang orang Maulid atau akekah ya tetap kita melayani. Tapi fokus utamanya tetap Lebaran Haji lah. Untuk total kapasitas dengan adanya pengembangan mungkin saat ini bisa di 250 ekor. Untuk sapi kalau kambing mungkin sekitar 200 ekor. Untuk sapi kita variatif, semua jenis ada, mulai dari limosin, simental, PO, pegon, sapi Bali, kerbau. Ya mayoritas itu ada, insya Allah ada semua. Kalau kambing pun kita ya rata-rata kambing di sini mainnya. Kambing etawa ataupun randu. Ya, di sini kita kerbau lumayan banyak kalau untuk nanti Lebaran Haji, karena ada sebagian kebetulan saya sendiri orang Betawi dan ada orang-orang Betawi yang fanatik terkait dengan hewan kurban kerbaunya aja. Tapi kalau untuk mayoritas yang paling banyak tetap sapi lah. Untuk 1 ton up kita sih nggak target terlalu ini mulu-mulu, tetapi ada beberapa yang memang itu kurang lebih ada sekitar 6-7 ekor yang kita targetkan harus mudah-mudahan bisa sampai di 1 ton up, tapi ada beberapa ekor yang di atas 1 ton up pun sudah ada. Kalau untuk bakalan sih rata-rata kita beli yang umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dan ini kan bukan rawatan sebentar, jadi ada yang kita rawat 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun. Ada juga yang kita beli pedet supaya terkait dengan keberlangsungan jangka panjangnya. Karena kenapa, kalau setelah Idul Kurban itu kita pakan masih melimpah, jadi tetap pedet-pedet yang masih ini kita nggak jual untuk kita besarkan di tahun selanjutnya. Jadi ya rata-rata ya ada klasifikasinya, semua jenis ada. Kalau pakan kita sama dengan yang lainnya, prinsipnya kalau untuk hewan ruminasi sapi hijauan wajib ya. Jadi kalau yang utama di sini adalah rumput, tetap harus yang utama. Rumput kita kasih kurang lebih 2 kali pagi dan malam. Untuk siangnya kita combornya ya ampas tahu, ampas tempe, konsentrat, dedak, dan ada premix serta probiotik. Untuk kapasitas kita sebanyak ini, kita sih tidak menghitung berapa kapasitas yang harus dikasih, karena setiap sapi berbeda-beda. Ada yang 1 karung untuk bisa 3 sapi, 4 sapi, ada mungkin yang bisa untuk 2 sapi. Jadi nggak kita takar, tapi kita lihat proporsional dari bobot tubuhnya sih. Kalau kita untuk terkait dengan limbah dan lain-lain, sebenarnya kita ada penampungan di ujung sana terkait dengan spitek, tetapi kalau airnya kita ada aliran di sungai juga, jadi tetap ada kombinasi. Nah kalau untuk ada juga kendala lain sebenarnya, karena kita di tengah kota adalah bau. Nah ini menjadi permasalahan tersendiri, dan alhamdulillahnya pola itu kita sudah temukan gitu. Jadi bagaimana supaya kandang kita tidak berbau dan tidak terlalu banyak lalat? Ya pertama, manajemen kandang itu yang paling penting sekali. Manajemen kandang di sini pakannya kalau bisa pakan yang baik, pakan yang bagus, higienis, dan tentunya sehat buat ternak. Yang kedua adalah kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang ini kan bagian dari pemicu juga, dan alhamdulillah kita karena di sini sapi mandi sehari 2 kali. Jadi kebersihannya selalu terjaga gitu.
Dan yang terakhir ada juga kita ada pemberian probiotik tadi di pakan combor supaya nanti apa-apa yang keluar dari dalam sapi atau buangan sapi tidak ada lalat gitu. Dan ada juga kita di sini yang tidak kalah pentingnya adalah penghijauan. Jadi kenapa hijauan ini kan artinya menyerap hal-hal yang udara-udara yang bau dan lain-lain lah. Kita dikelilingi oleh pohon bambu Jepang. Jadi ada filosofi kalau pohon bambu ini kan udara-udara yang dari luar tidak bisa masuk dan yang dari dalam juga tidak bisa keluar. Nah inilah yang akhirnya alhamdulillah ya kita di sini lumayan bersih, lumayan juga tidak berbau lah. Kalau kita untuk bentuk palungan berdokan ya kita sekali nyombor aja. Cuman yang membedakannya memang kita tetap standby air, jadi kita nggak antara comboran air dan rumput dipisah, enggak, karena cenderung akan lebih sulit untuk membersihkannya. Jadi ketika sapi pagi itu dikasih rumput lalu mandi itu tetap ada tampungan air, lalu nyombor dari combor ke sore ada air lagi, dan malam pun dia tidur pun tetap ada air. Jadi untuk kandungan air keperluan sapi tetap terpenuhi lah untuk minumnya. Jadi kayak gini tetap masih ada airnya. Kalau berbicara kendala, sebenarnya yang paling utama yang kita rawat di sini adalah hewan bernapas, hewan makhluk hidup. Jadi tentu dalam prosesnya namanya sakit, mati dan lain-lain itu tetap jadi kendala utama. Tetapi di sisi lain karena mungkin kita di Jakarta, yang nomor 2 ya tentunya pakan ini tetap menjadi sumber utama untuk hewan. Jadi kalau dibilang pakan seperti apa ya kita alhamdulillahnya ada beberapa pabrik tahu yang sudah kita kontrak. Serta kalau sekarang ini masih melimpah untuk rumput. Nah nanti kalau udah mendekati hari kurban, nah itu barulah mulai berebut. Makanya kita harus sudah punya stok-stok. Nah kalau yang kendala yang lain yang penting juga adalah sumber daya. Karena kenapa? Di Jakarta tentunya kita harus cari orang yang jujur, orang yang bisa merawat dengan benar. Nah ini jadi faktor utama kendala juga. Dan alhamdulillahnya kita sudah dari tahun ke tahun evaluasi dan lain-lain sudah menemukan pola yang lebih baiknya. Jangan mudah untuk putus asa. Apapun yang kita lakukan semuanya kalau bisa dari hati. Nah kita merawat ternak kita pun dari hati. Nah berikan pelayanan yang terbaik. Dan satu hal, usaha yang baik adalah usaha yang dimulai, bukan yang direncanakan tapi yang dimulai. Jadi tetap semangat dan mudah-mudahan dengan usaha kita memberikan motivasi buat yang lainnya. Ya.